Selamat datang di acara Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Senang sekali saya Hana Astaranti dapat menyapa teman-teman semua di pagi hari yang indah ini dimanapun teman-teman berada. Nah, sebagai informasi, rangkaian acara hari ini kami siarkan live dari studio yang berada di Kuningan City Mall. Dan saya informasikan juga bahwa kami yang berada di studio, baik rekan-rekan dari kru dan juga tenan-tenan yang ada di pagi hari ini dan juga sampai nanti sore hari sudah melakukan swab test. Juga kami melakukan protokol kesehatan sehingga semua sudah aman sekali. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di siang hari ingin datang langsung ke lokasi kami di Kuningan City untuk datang ke bazar, ke pameran, ke tenan-tenan yang ada di sini, silakan. Tapi tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku ya, jangan lupa. Nah, kegiatan ini, sebagai informasi lagi teman-teman, kegiatan ini merupakan platform yang menampilkan beragam inisiatif dan juga gagasan yang mencerminkan prinsip serta praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan di Indonesia. Nah, Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021 ini terselenggara oleh dukungan sponsor, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil atau disebut RSPO, di mana nantinya akan sering kita dengar di sepanjang kegiatan. Nah, tadi aku sempat mention kalau teman-teman yang ada di lokasi Kuningan City ini sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau datang silakan, tapi kalau ternyata teman-teman sedang berhalangan hadir atau lokasinya ada di luar Jakarta, itu silakan mengunjungi di www.beliambaik.org. Jadi di situ ada banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti. Ada games, ada talk show, ada bazar, ada tenan-tenan juga yang bisa dikunjungi. Jadi kalau misalkan mau sambil cuci-cuci mata gitu ya, mau lihat produk apa sih yang berkelanjutan gitu, apa sih yang bisa saya lakukan nih, kontribusi saya untuk bumi melalui pola konsumsi saya. Nah itu teman-teman bisa cek di www.beliambaik.org. Banyak informasi yang bisa kita petik dari situ. Jadi jangan lupa untuk ceki-ceki, untuk lihat-lihat standby di situ dan lihat-lihat ada apa sih yang ada di website tersebut gitu. Nah, tadi saya sempat mention soal games. Jadi selain talk show dan juga ada performance dan juga ada tenan-tenan, akan ada games juga yang ada di website. Gamesnya itu ada di website www.beliambaik.org dan akan diadakan hanya 1 kali sehari. Namun di setiap harinya akan ada 2 pemenang. Menarik banget ya, karena saya sendiri juga pengen nih dapat hadiahnya. Hadiahnya itu adalah merchandise Beli yang Baik dari WWF. Jadi teman-teman sering-sering ceki-ceki di website tersebut, di bagian games, di situ ada keterangan gamesnya apa dan apa yang bisa teman-teman lakukan di situ. Jangan lupa buat cek. Dan kalau misalkan teman-teman juga pengen, aduh games aja saya kurang puas nih, saya masih pingin mendapatkan sesuatu gitu, atau pengen kasih tahu ke teman-temannya atau kerabatnya, ada juga giveaway. Giveaway ini bisa didapatkan oleh teman-teman yang mendokumentasikan kegiatan, baik secara virtual maupun secara offline atau datang ke lokasi di Kuningan City. Caranya gampang, teman-teman cukup mendokumentasikan kegiatan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada di Instagram, bisa di-post di Instagram. Jangan lupa mention @wwf_id dan juga pakai hashtag ayo beli yang baik gitu. Jadi teman-teman post kegiatannya baik secara virtual maupun offline. Kalau teman-teman hadir secara langsung gitu ya, di tag ke @wwf_id dan juga hashtag ayo beli yang baik. Di situ kita akan memberikan pemenang dan mendapatkan merchandise Beli yang Baik dari WWF. Jadi banyak banget cara supaya kita bisa mendapatkan merchandise seru yang menyenangkan gitu. Nah, oke, teman-teman, sebelum acara berlangsung, saya mau membacakan beberapa tata tertib supaya kegiatan hari ini dapat kita saksikan dengan khusyuk ya, dengan hikmat gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Yang pertama, mohon untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom untuk mengganti nama pada Zoom-nya dengan nama lengkap. Supaya nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman, kita bisa bacakan pertanyaan dari siapa dan bisa kita tujukan langsung ke narasumber yang ditujukan ya. Yang pertama tentang nama, yang kedua itu selama acara berlangsung mohon untuk menonaktifkan mikrofon dan juga kamera teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nanti ditanyakan langsung ke kolom Q&A. Jadi di bawah situ ada yang bentuknya seperti bubble gitu ya. Tulisannya Q&A. Nah, itu teman-teman bisa tanyakan di situ secara langsung. Nantinya akan dijawab oleh narasumber yang akan menyampaikan
ilmu atau pengalamannya di pagi hari ini. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, kita akan segera menyaksikan talk show The Seafood Needs You. Ini menarik ya, karena seafood adalah boga favorit saya dan saya akan meminta rekan saya, Feli Pakisa, untuk memandu kegiatan di pagi hari ini. Untuk saudara Feli Pakisa, silakan untuk melanjutkan kegiatannya. Oke, terima kasih Kak Hana. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Feli Pakisa. Saya adalah Communications Assistant untuk Marine and Fisheries Program WWF Indonesia. Di sini hadir sebagai moderator untuk talk show sesi The Seafood Needs You, gitu. Jadi sebenarnya senang banget bisa berkumpul di sini sama teman-teman semua ya di kegiatan Beli yang Baik, Sustainable Consumption and Production Expo. Sebenarnya berharapnya bisa hadir langsung ya di Kuningan City sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita virtual aja, kita harus remote. Oke, langsung aja. Jadi ini hari ketiga ya. Di hari ketiga sesi pertama ini, temanya adalah The Seafood Needs You gitu. Sesuai kata Kak Hana tadi, betul, ini menarik karena siapa sih yang nggak suka seafood? Seafood itu enak banget gitu. Ada banyak banget macam-macam gitu. Kenapa orang-orang bisa nggak suka seafood? Seafood itu enak banget. Oke, tapi kalau lihat dari temanya, sekarang ini kita bakal banyak ngobrol lebih dalam gitu ya tentang seafood. And then belakangan ini sebenarnya seafood itu lagi jadi salah satu isu yang lumayan marak ya, apalagi buat anak-anak muda di sosial media. Belakangan ini pernah dengar gerakan stop makan seafood gitu. Aku juga sendiri sebenarnya kaget gitu. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba viral, yang nggak viral sih, aku lagi browsing aja, habis itu tiba-tiba ketemu sama gerakan ini gitu. Stop makan seafood gitu. Kenapa kita harus stop makan seafood gitu? Karena katanya laut kita itu sudah overexploited, sumber daya ikan kita itu udah overfished banget gitu. Tapi aku masih suka seafood, jadi aku nggak mau berhenti makan seafood. Nah, itu gimana dong? Gitu. Berarti kuncinya adalah kita harus jadi konsumen yang baik gitu ya. Nah, gimana cara jadi konsumen yang baik? Pas banget. Di sini, di talk show kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Ada 3 ya, ada 3 narasumber. Sorry, ada 4 dari 3 pihak narasumber. Kita bakal ngobrol lebih banyak tentang gimana sih caranya kita bisa makan seafood dengan tanpa rasa bersalah gitu, guilt free gitu. Kita makan seafood yang baik itu gimana caranya gitu. Ya, di talk show ini kita bakal lebih banyak membahas tentang yang pertama gimana cara memilih seafood yang baik, gimana cara mendapatkan seafood yang baik, dan kemudian peran apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen untuk mendorong penyediaan seafood yang bertanggung jawab gitu. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja tadi untuk menyelamatkan laut kita yang katanya sudah overexploited dan overfished itu. Oke, sebelum mulai aku mau menyapa teman-teman narasumber kita dulu. Nanti teman-teman narasumber ketika aku sapa boleh unmute sebentar ya supaya bisa dilihat yang mana narasumbernya. Aku mau mulai dari ada Mbak Shanit dari Seafood Saver WWF Indonesia. Selamat pagi Mbak Shanit. Halo, selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. And then kita ada kedatangan teman-teman dari Java. Ada Ibu Catherine dan Ibu, sorry siapa satunya aku lupa. Sancia. Oh iya Ibu Sancia ya. Halo, Halo, saya selamat Sancia. pagi. Yang Ibu Catherine yang mana? Yang Ibu Sancia? Saya Catherine dari Java. Oh Ibu. Saya Sancia. Oke. Selamat pagi Ibu. Lokasinya ada di mana sekarang? Lagi di kantor saat ini. Oh lagi di kantor. Iya. Thank you Ibu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada Mas Tardi dari Fish and Loose. Selamat pagi Mas Tardi. Halo, selamat pagi semua. Pagi Mas. Pagi. Masih di Bogor. Oh masih di Bogor. Oke. Iya. Bogor is nice. Oke. Sekarang kita mau masuk ke
talk show-nya. Sebelum masuk, aku mau memberikan informasi sedikit untuk teman-teman peserta. Yang pertama itu tentang teknis diskusi atau tanya jawab. Jadi ketika teman-teman punya pertanyaan, silahkan langsung drop di kolom Q&A seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Hana. Nanti ketika tulis pertanyaan di sana, silahkan tulis username Instagramnya, karena untuk penanya terbaik nanti akan kita pilih dan akan kita hubungi melalui Instagram untuk mendapatkan merchandise dari Seafood Saver WWF Indonesia. Gitu. Jangan lupa ya, jadi kalau punya pertanyaan, tulis username Instagramnya supaya bisa kita DM, bisa kita reach out. And then di akhir talk show nanti kita ada quiz online berhadiah. Ini beda lagi sama yang diomongin sama Kak Hana, jadi di Expo kali ini banyak banget bagi-bagi hadiah sebenarnya. Nanti di akhir talk show kita akan ada quiz. Di dalam quiz itu juga teman-teman silahkan ikut. Ini pesertanya bebas, asal kalian nonton, kalian bisa ikut. Sama syaratnya kalian juga harus pakai username-nya, username Instagram. Oke? Nanti akan aku remind lagi informasi ini ketika diskusi dan quiz. Jadi kita bisa langsung mulai dulu ya. Oke. Kita langsung masuk aja. Aku pertama mau tanya-tanya sama Mbak Janet dulu. Ya. Oke, Mbak Janet, sebagai informasi awal nih, boleh ceritain dulu nggak sih gimana sih konsumen itu bisa memilih seafood yang baik gitu. Terus seafood yang baik itu apa gitu? Berarti ada seafood yang nggak baik gitu ya? Oke, saya coba jawab ya. Jadi sebenarnya utamanya kalau kita ngomongin seafood yang baik, tentunya seafood yang aman untuk dikonsumsi seperti itu ya. Cuma mungkin di sesi kali ini kita akan lebih detail. Jadi kita artikan seafood yang baik adalah seafood yang berasal dari penangkapan atau budidaya yang bertanggung jawab atau berkelanjutan. Karena sebenarnya kalau misalnya seafood tersebut ditangkap menggunakan alat tangkap yang tidak bertanggung jawab seperti bom atau racun cyanida, itu pastinya akan berbahaya juga untuk dikonsumsi seperti itu ya. Bukan cuma buat manusia tapi juga sebenarnya bahaya untuk bagi ekosistem kita. Mungkin boleh ditampilkan slide perbedaan ikan yang ditangkap menggunakan bom dan juga ikan yang ditangkap menggunakan racun cyanida. Itu kita punya infografisnya dari WWF, teman-teman bisa searching aja nanti di Google perbedaan ikan segar dan juga ikan yang ditangkap menggunakan bom maupun racun cyanida. Oke, mungkin bisa ditampilkan slide-nya yang diminta oleh Mbak Janet tentang perbedaan ikan yang ditangkap alami dan bom. Iya, ini dia. Iya, boleh di next sekali ya. Nah, ini mungkin kalau di sini kurang jelas ya, tapi teman-teman bisa searching di Google, infografisnya sudah dipublikasi secara luas, apa perbedaan ikan hasil cyanida, ikan hasil bom, dan ikan yang fresh. Gitu. Biar teman-teman nggak salah pilih ikan gitu, jangan sampai malah milih ikan yang tidak sehat. Oke, thank you Mbak Janet. Aku mau, masih ada yang mau aku tanyain sebenarnya. Jadi sebenarnya seafood yang bertanggung jawab itu kayak apa Mbak? Gitu. Iya, tadi sudah aku sebutin juga ya, kalau seafood yang baik itu seafood yang ditangkap secara bertanggung jawab atau bisa dibilang seafood yang berkelanjutan. Tentunya dari katanya sudah jelas ya, jadi seafood ini ditangkap dengan cara yang ramah lingkungan. Berkelanjutan ini bisa jadi menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, terus tidak merusak habitat atau ekosistem, terus menangkap atau ditangkap sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi yang memang wilayah tangkap bukan wilayah dilarang tangkap seperti itu. Dan juga banyak sebenarnya peraturan penangkapan perikanan ya, seperti volume tangkapan yang diizinkan, ukuran tangkapan di berbagai jenis ikan, terus punya surat resmi penangkapan dan banyak lagi. Jadi dengan mengikuti aturan tersebut sumber daya ikan kita nggak akan cepat berkurang atau overfish tadi kayak gitu. Oh, I see. Jadi sebenarnya awalnya ketika dengar kata seafood yang baik, aku kira tuh cuma, oh alat tangkapnya aja yang harus diatur, oh jenis ikan atau jumlahnya aja yang harus diatur. Tapi ternyata wilayah pun juga harus diatur gitu ya. Iya, betul banyak. Oke, next-nya katanya Mbak Janet mau pasang video ya?
Iya, Kak, saya sudah sediakan video ya, boleh di-play. Indonesia terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Indonesia adalah salah satu dari 6 negara di dunia yang termasuk dalam kawasan segitiga terumbu karang atau The Coral Triangle. Coral Triangle adalah kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia yang menjadi lumbung perikanan global sekaligus habitat bagi sejumlah komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi, seperti tuna, udang, kerapu, kakap, dan rumput laut. Sebagai negara kepulauan, hampir 60% penduduk Indonesia hidup di daerah pesisir dan pedesaan. Sejumlah besar di antaranya menggantungkan penghidupan pada sumber daya laut dengan bermata pencaharian sebagai nelayan dan petambak. Selain menjadi sumber pangan domestik, sumber daya perikanan yang melimpah ini juga membantu memenuhi hampir 10% kebutuhan seafood dunia. Bertambahnya populasi manusia berakibat meningkatnya kebutuhan pangan, sementara sumber ikan terbatas. Di Indonesia, kondisi ini diperparah dengan praktik-praktik perikanan yang tidak berkelanjutan dan tidak bertanggung jawab, seperti penangkapan dengan menggunakan sianida atau bahan peledak. Ada pula praktik perikanan yang tidak selektif, yaitu ketika spesies-spesies non-target atau spesies yang dilindungi ikut tertangkap, atau lebih dikenal dengan istilah bycatch. Seiring dengan peningkatan jumlah armada longline dan pukat, jumlah bycatch pun terus meningkat, sehingga semakin mendorong terjadinya overfishing. Overfishing telah terjadi di wilayah-wilayah pengelolaan perikanan atau WPP di Indonesia, menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011. Sebanyak 72,24% sumber daya ikan di 11 WPP berstatus overfishing dan fully exploited. Hanya 27,56% saja yang masih bisa dimanfaatkan. Praktik-praktik tersebut telah mengakibatkan penurunan stok ikan yang drastis di laut Indonesia dan dunia, seperti diprediksi oleh pakar ekologi kelautan Boris Worm. Biaya aktivitas penangkapan pun meningkat karena kapal harus berlayar lebih jauh dan lebih lama untuk mendapatkan ikan. Untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya di laut tanpa menurunkan hasil produksi ikan, dikembangkanlah praktik budidaya. Namun, praktik budidaya pun tidak lepas dari masalah. Konversi lahan dan limbah dari budidaya mengakibatkan turunnya kualitas habitat. Praktik budidaya yang tidak baik menyebabkan komoditas rawan terkena penyakit dan mencemari lingkungan sekitarnya. Penggunaan ikan laut sebagai bibit dan bahan pakan pun menambah tekanan terhadap sumber daya laut yang kembali mengarah pada overfishing. Oke, jadi tadi udah kita lihat sama-sama ya videonya. Sebenarnya dari videonya jadi kelihatan gitu. Ternyata banyak banget tantangan untuk industri seafood di Indonesia ya khususnya ya Mbak ya. Betul. Kalau gitu aku mau tanya lagi, kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan gitu dari Seafood Saver gitu ya, untuk mendukung penyediaan seafood yang bertanggung jawab gitu di Indonesia? Baik, jadi sebenarnya sejak 2009 WWF ini sudah membentuk mekanisme yang namanya Seafood Savers. Teman-teman sebenarnya boleh cari tahu lebih banyak Seafood Saver di website kami www.seafoodsaver.org. Tapi mungkin saya sedikit jelaskan sedikit kenapa Seafood Saver ini dibentuk. Jadi Seafood Savers ini dibentuk agar menjadi wadah bagi para industri perikanan yang ingin melakukan perbaikan perikanan untuk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Jadi pada saat ada perusahaan yang ingin melakukan program perbaikan dan misalnya tapi belum tahu gitu gimana sih caranya kita melakukan program perbaikan. Nah, itu nanti dari tim kami akan membantu pendampingan untuk para anggota Seafood Savers dalam melakukan perbaikan tersebut. Biasanya pendampingan ini akan menuju ke sertifikasi eco-label, yaitu kalau di sini kita pakainya standar untuk MSC atau Marine Stewardship Council, dan juga standar dari sertifikasi ASC atau Aquaculture Stewardship Council untuk yang budidaya, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya ini terbuka untuk siapapun gitu ya, siapapun yang jadi produsen seafood, kemudian mau melakukan upaya perbaikan, sebenarnya boleh gitu ya?
Iya, boleh, sangat boleh mendaftar. Kami sangat membuka diri untuk Iya. bagi semua perusahaan industri perikanan yang ingin didampingi oleh kami gitu. Baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya itu tersedia keduanya gitu ya? Ya, tersedia. Oke. Thank you Mbak Shenit. Next-nya aku mau tanya-tanya dulu ke narasumber kita yang lain. Aku mau ngobrol-ngobrol sama Mas Tardi, sama Bu Katrin, sama Bu Sanchia gitu. Tapi mungkin sebelum banyak ngobrol, aku ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman narasumber untuk presentasi gitu. Ada yang mau dijelaskan gitu sama mereka. Mungkin akan lebih banyak kenalin tentang produk, kemudian upaya-upaya yang mereka lakukan dalam itu tadi perbaikan usaha perikanan gitu. Mungkin aku mau mulai dari teman-teman Java dulu, Ibu Katrin dan Ibu Sanchia. Silahkan kalau mau mulai presentasi. Oke, halo selamat pagi teman-teman. Boleh diputar videonya. PowerPoint-nya mungkin bisa ditampilin. Oke, PowerPoint-nya sedang ditampilkan ya? Belum ternyata. Udah, oke. Oke, terima kasih Mbak Kisah. Jadi kalau dari Java memang kami sangat berkomitmen untuk menyediakan produk-produk yang bermutu, termasuk salah satunya adalah produk-produk seafood yang sustainable atau berkelanjutan dan bertanggung jawab. Next. Oke, jadi kalau di Java sendiri, kami menerapkan praktik-praktik budidaya yang berkelanjutan atau bertanggung jawab ini untuk budidaya tilapia atau ikan nila, juga ikan sidat kami. Next. Untuk tilapia sendiri, kami melakukan atau menerapkan program atau sistem yang dikenal dengan fully integrated system, di mana bahan baku tilapia kami itu berasal dari unit pembenihan dan unit budidaya yang milik kami sendiri. Juga kami menggunakan pakan yang ramah lingkungan untuk ikan kami. Kemudian setelah dipanen, boleh sambil dilanjutkan slide-nya. Oke, setelah dipanen, tilapia akan dibawa dalam kondisi hidup ke pabrik pengolahan kami untuk menjaga kesegaran dan mutu ikan tetap terjamin dengan baik. Di pabrik sendiri, kami juga menerapkan standar-standar mutu dan keamanan pangan yang sudah berskala internasional. Kami juga menggunakan teknologi yang tinggi untuk proses pengolahan ikan kami, seperti proses reverse osmosis untuk pengolahan water treatment untuk air produksi, juga sistem recycle untuk pengolahan limbah cair kami. Boleh next. Untuk tilapia sendiri yang kami hasilkan itu hampir 100% termanfaatkan. Jadi 30% itu adalah bagian dagingnya atau kita sebut dengan filet dan loin, dan bahkan untuk sisik dan kulitnya pun masih bisa kami manfaatkan juga menjadi produk yang masih memiliki nilai tambah seperti untuk kolagen atau gelatin. Dan semua praktik budidaya yang kami lakukan dengan menerapkan sustainability ini sudah mendapat pengakuan secara internasional melalui program sertifikasi BAT atau Best Aquaculture Practices dan ASC atau Aquaculture Stewardship Council. Kemudian untuk ikan sidat mungkin Bu Sanchia akan menjelaskan. Ya, untuk ikan sidat, untuk produk ikan sidat kami yang diproses menjadi unagi kabayaki ini sudah mengikuti adalah member dari Seafood Savers yang tadi Bu Siti jelaskan gitu. Nah, di program ini kami berkomitmen dalam melakukan program perbaikan budidaya atau dikenal juga dengan nama Aquaculture Improvement Program atau AIP gitu. Nah, selain itu juga kami bekerja sama dengan pemerintah lokal di daerah penangkapan glass eel-nya. Nah, glass eel ini ditangkap di daerah Pelabuhan Ratu,
Nah, kita bekerjasama dengan pemerintah lokalnya untuk memantau kegiatan penangkapan glass eel tersebut dan juga untuk memantau kondisi lingkungan di sana. Nah, selain itu juga di tambak kami sendiri, tambak kami itu di Banyuwangi, kita juga melakukan rehabilitasi ekosistem dengan melakukan penanaman 200 pohon. Nah, selain itu juga kita melakukan efisiensi penggunaan air untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kira-kira seperti itu sih Bu Kisyah penjelasan dari kami ya. Oke, terima kasih Ibu Catherine dan Ibu Sancha gitu. Untuk make sure aja, berarti yang SIDAT itu masuknya sertifikasi MSc atau ASC? Saat ini untuk SIDAT-nya masih dalam program Civil Savers, jadi masih dalam program perbaikan. Untuk kedepannya sih kita harapkan bisa mendapatkan kedua sertifikat itu, Bu. Karena glass eel, kita butuh dua-duanya karena glass eel ini masih ditangkap dari alam, sehingga kita membutuhkan namanya yang MSc tadi. Tapi karena bibit SIDAT ini masih dibudidayakan, kita juga memerlukan sertifikat ASC untuk menunjukkan bahwa produk kami itu 100% sustainable gitu. Iya, sebenarnya SIDAT ini menarik banget karena kompleks ya. Kompleks. Iya, benar. Ekonomis yang tinggi banget, nilai ekspornya, gila gede-gedean gitu. Dan ternyata sertifikasinya pun juga harus berlapis gitu ya, karena bibitnya masih ditangkap, masih dibudidayakan, kemudian ada yang dari alam juga gitu. Memang agak rumit gitu ya. Benar. Oke. Terus yang tadi menarik banget menurut aku itu adalah tadi pemanfaatan produk, jadi semuanya hampir bisa zero waste gitu. Aku aja baru tahu kalau ternyata sisik ikan itu atau sisik ikan dan kulit ikan itu ternyata masih bisa dimanfaatkan lagi gitu. Soalnya biasanya kalau di pasar-pasar kan ya udah dibuang gitu aja ya. Iya betul, masih bisa punya nilai jual juga ternyata. Iya, itu dia benar-benar. Itu sebenarnya memang harus diimprove gitu ya oleh industri seafood kita, terutama waste gitu ya. Karena food waste itu sebenarnya banyak banget. Itu juga sia-sia, sedih banget, sayang banget ngelihatnya gitu ya. Kalau misalnya masih bisa dimanfaatkan, kenapa tidak diusahakan gitu. Kemudian tadi yang aku sangat appreciate dari Java juga adalah nggak cuma praktek penangkapan atau budidayanya saja yang diperhatikan, kualitas produknya yang diperhatikan gitu, tapi operasionalnya pun tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan gitu ya, seperti tadi punya water treatment unit, punya waste management unit gitu, itu benar jadi beberapa hal yang sering di-miss oleh produsen sebenarnya ya. Iya betul. Iya betul, tentunya kami menjalankan semua operasional kami dengan sistem berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oke. Menarik. Ada lagi nggak nih kira-kira cerita-cerita seru dari Japan nih tentang usahanya dalam melakukan perbaikan penerapan sustainable seafood gitu? Maksudnya tantangan-tantangannya gitu ya, Bu ya? Tantangan dalam bisnisnya. Boleh, apa aja kan Java jadi lagi sharing nih ceritanya. Oke. Mungkin dari Bu Keten bisa dulu kalau dari untuk tilapia sendiri sih tantangannya mungkin lebih mengedukasi ke konsumen atau masyarakat ya tentang pengenalan apa sih itu sustainable seafood atau sustainable produk ya. Jadi mungkin masih banyak orang yang istilahnya belum tahu, selama ini hanya tahu seafood ya yang dijual di pasaran gitu. Cuma kan ternyata memang ada beberapa produk yang memang kita arahkan supaya konsumen itu bisa memilih produk seafood yang baik gitu. Salah satunya adalah produk-produk dari kami atau produk-produk yang memang sudah diterapkan secara menggunakan praktek-praktek yang sustainable, bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Jadi kami nggak hanya mengeksploitasi atau mengambil ya dari alam, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan di sekitar budidaya kami juga seperti itu. Nah, kalau tantangan yang ada di SIDAT, itu tadi sepertinya sama, karena glass eel-nya itu masih dari alam.
Nah, karena dari alam kita memerlukan data seperti tadi yang Bu Shani cerita juga ya, apakah kita udah overcatching nih, kita ngambilnya berapa banyak aja gitu kan. Apakah ada yang nangkapin bycatch-nya gitu kan. Itu juga salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam program sustainability ikan sidap ini gitu. Jadinya kami memberikan sosialisasi juga kepada mitra nelayan kami yang melakukan penangkapan itu agar mendata data-data tersebut gitu. Nah, selain itu kendala-kendala lainnya itu adalah masih minimnya data ilmiah mengenai pola migrasi dari ikan sidap itu sendiri untuk yang dewasanya ya Bu ya. Dan juga data ilmiah mengenai ekosistemnya sendiri gitu. Sebenarnya ikan ini ada berapa banyak sih sebenarnya di alam. Nah, itu hal-hal yang masih menjadi PR kita ya dalam seafood savers ini, dalam program perbaikan budidaya kami di Sidat gitu Bu. Oke, iya benar. Sebenarnya banyak banget tantangannya, PR-nya pun banyak banget gitu. Tapi pelan-pelan memang kita harus improve sedikit demi sedikit gitu ya, Bu Catherine dan Bu Santia. Iya, betul. Iya benar. Oke, terima kasih Bu Catherine, Bu Santia. Aku mau pindah dulu sebentar ke Mas Tardi dari Fish and Blues. Halo. Hai Mas Tardi. Halo. Oke, mau presentasi dulu ya? Iya. Oke, boleh. Langsung presentasi aja, nanti ditampilkan, habis itu baru kita ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih, selamat pagi. Saya coba memperkenalkan kembali apa itu Fish and Blues. Jadi next bisa di slide berikutnya. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar Fish and Blues, jadi Fish and Blues ini sebenarnya adalah retailer dan supplier sustainable seafood pertama di Indonesia. Kemudian kami juga menyediakan produk mentah dan olahan berbahan dasar seafood yang diperoleh dengan cara ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem alam. Kemudian next berikutnya. Jadi dari mana produk-produk kami datang? Itu produk kami datang dari nelayan dan pembudidaya binaan WWF Indonesia yang melakukan praktik perikanan yang bertanggung jawab. Kami juga bekerja sama dengan kelompok nelayan dan kelompok swadaya masyarakat terdiri dari 18 organisasi dari berbagai daerah di penjuru Indonesia yang tergabung dalam jaringan Nusantara atau lebih dikenal dengan Jarnus. Kemudian berikutnya yang membuat produk kita berbeda adalah pertama kita memiliki keunggulan produk. Jadi seafood yang kita jual itu terjamin terkait dengan kesegaran dan kualitasnya yang baik. Kemudian produk yang didapat dari praktik perikanan yang bertanggung jawab yang mengacu kepada standar MSC dan ASC. Berikutnya kita sebagai mitra dengan nelayan, kelompok nelayan, mengapresiasi nelayan yang telah melakukan praktik perikanan ramah lingkungan dengan membeli harga yang lebih baik. Ini yang membuat seafood kami dijual dengan harga lebih premium. Berbeda di pasaran itu kisaran 20-50% tergantung dari wilayah seafood itu berasal. Nanti akan saya ceritakan kenapa juga ada selisih harga sebesar ini. Kemudian kami juga menyediakan beberapa produk seperti ikan tuna, ikan kerapu macan, ikan kerapu merah, ikan kerapu kuning, kemudian ada kakap merah, kakap putih, ada sweet lip, ada ikan kue, ada ikan cakalang juga, ada ikan nila, ada udang windu, ada kepiting bakau, ada beberapa jenis kerang yang lainnya. Jadi kami juga tersedia, jadi Fish and Blues ini saat ini tersedia di wilayah Jakarta, ada juga di Bali. Untuk wilayah Jakarta kami bisa memfasilitasi atau mengirimkan produk untuk sewilayah Jabodetabek. Kemudian kami sudah cukup lama berdiri dari tahun 2015, jadi sudah sekitar 5 tahun lebih. Ini ada beberapa testimoni juga dari kalau di media sosial kita juga ada memiliki beberapa testimoni, jadi bisa dicek di kanal media sosial yang kita punya. Kami mengirimkan produk-produk kita langsung dari kantor, dari tempat kita melalui kurir yang kami miliki. Kemudian kita juga
punya mitra sebagai supplier di beberapa retail yang saat ini masih bekerja sama. Kemudian ada juga di restoran, juga kita punya beberapa mitra di restoran, kemudian ada juga di hotel, baik di Jakarta maupun di wilayah Bali. Nah, kami juga sering menghadiri beberapa event di Jakarta dan Bali beberapa kali. Kemudian kenapa sih kami perlu hadir pada saat itu 5 tahun lalu? Jadi kami ingin berkontribusi terkait dengan perikanan berkelanjutan. 20% profit kami itu untuk konservasi. Jadi kami bisa ada selisih harga, itu juga bagian kami melakukan upaya untuk perbaikan perikanan di Indonesia. Berikutnya peningkatan kualitas produk di tingkat nelayan. Jadi kami membantu nelayan untuk bagaimana memperbaiki kualitas produknya. Kemudian kami juga memberikan fasilitas untuk peningkatan kualitas produk, kemudian kami juga mengembangkan SOP terkait dengan administrasi kepada kelompok dampingan kita atau mitra kita di lapangan. Kami juga mencari dan menciptakan pasar sustainable seafood di Indonesia. Berikutnya, kami juga mendukung perdagangan terbuka untuk mensejahterakan nelayan. Jadi, kalau boleh saya bilang bahwa pilihan Anda menentukan masa depan perikanan kita. Sekaligus saya juga mungkin bertepatan karena kemarin Hari Kartini ada tagline yang mungkin masih sama-sama kita ingat bahwa habis gelap terbitlah terang. Semoga perikanan di Indonesia habis gelap terbitlah terang dan perbaikan untuk perikanan Indonesia. Demikian untuk jika Anda tertarik, Anda juga bisa coba menghubungi kita di email ataupun di WhatsApp dan beberapa jejaring media sosial kita. Itu saja Mbak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tardi. Jadi tadi yang aku tangkap dan menurut aku menarik banget itu adalah Fish and Blues itu sudah menerapkan pemberdayaan small scale fisheries ya. Tadi kelompok nelayan itu gitu. Betul. Itu yang tadi ada di 18 organisasi ya? Iya. Oke, itu ada di wilayah mana aja, Mas? Itu tersebar mulai dari Aceh sampai dengan di Sulawesi, kemudian ada di Kalimantan, ada di wilayah Jawa juga ada, kemudian di Bali juga ada, di NTT juga ada. Ya baru sebatas itu, saya Papua belum. Dan kita juga sedang coba mulai, kalau misalkan ada mitra di Papua, kita juga akan coba mulai. Dan itu 18 lokasi itu juga dengan produk yang berbeda. Oh, semuanya beda-beda? Semuanya berbeda. Misalkan kalau ikan karang itu ada di Aceh juga ada di Sulawesi juga ada. Kemudian perikanan budidaya di Aceh juga ada, di Sulawesi juga ada, kemudian di NTT juga ada. Termasuk kalau di Jawa juga kita ada juga mitra juga kita gitu. Seperti itu. Seru banget sebenarnya dengernya gitu karena kerja dengan berbagai kelompok nelayan gitu ya di seluruh penjuru Indonesia gitu. Berarti ini demand ke nelayannya itu sesuai dengan hasil tangkapan atau memang ada permintaan sendiri dari Fish and Blues apa gimana tuh? Biasanya kita lebih kalau untuk ini lebih kepada buyer. Jadi buyer yang kemudian meminta. Oh, okay. Selain untuk stok di kantor, kita juga kemudian mengakomodasi beberapa buyer yang spesifik. Misalkan kayak tadi ada yang minta untuk produk ASC, kita juga akan menyiapkan produk untuk ASC-nya. Seperti itu. Oke. Berarti lebih selain memberdayakan nelayan kecil untuk Fish and Blues-nya sendiri juga jadi pihak ini ya menyalurkan, mempromosikan kelompok-kelompok nelayan ini kepada buyer-buyer yang lain juga gitu ya? Ya, kita kalau boleh dibilang memang mencoba untuk menciptakan pasar seafood di Indonesia. Iya betul. Yang tadi menciptakan pasar seafood di Indonesia. Oke. Keren banget sih sebenarnya inisiasi dari Fish and Blues-nya. Tapi aku masih banyak yang mau ditanyain lagi. Tapi harus kita hold dulu karena ternyata teman-teman udah banyak yang tanya di kolom Q&A gitu. Oke.
Kita cek dulu kolom Q&A-nya ya. Nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman narasumber ini untuk siapa pertanyaannya gitu. Buat teman-teman yang mau tanya, yang udah terlanjur tanya juga nggak apa-apa. Aku ingetin lagi. Kalau misalnya mau tanya, jangan lupa cantumkan username Instagram kalian karena kita akan reach out ke kalian via Instagram, gitu ya. Atau kalau misalnya yang udah terlanjur tanya, nanti kalau misalnya kepilih akan boleh langsung DM ke Seafood Hyper aja, oke? Oke, aku sedang menunggu pilihan pertanyaan. Aku cek dulu ya pertanyaan yang masuk yang mana. Cuma ada 2 kayaknya ya. Mungkin boleh langsung disebutkan aja ya Kisah ya. Kita langsung aja nih. Oke, jadi pertanyaannya, ada Evi, ada pertanyaan dari Evi Ihsan. Ini kayaknya lebih ke Ibu Sanchia ya. Sidat itu dijual nggak sih di pasar domestik, Ibu? Gitu. Sudah baik beberapa ya yang mensupply produk sidat, bisa di supermarket terdekat, di Carrefour, Transmart, Grand Lucky, apalagi ya Bu ya, Farmers Market juga sudah ada produk kami, di GLL, di Lotte juga udah ada. Juga di e-commerce. Kalau seandainya teman-teman mau belinya langsung, di handphone-nya aja juga bisa. Kita udah ada di hampir semua e-commerce di Indonesia. Di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JD.id, Blibli. Bisa di-search juga, kami ada toko e-commerce official kami di Java Base. Nah, di Java Base ini bisa ditemukan semua produk-produk kami, tidak hanya ikan, seafood doang, tapi ada juga ayam dan lain-lain. Dan susunya juga. Mungkin cukup. Oke. Tuh, jadi teman-teman kalau misalnya kepo sama produk-produk sidat atau produk lainnya dari Java bisa langsung cek di e-commerce, itu udah banyak banget. Di supermarket juga udah ada. Kemudian kalau misalnya mau lebih langsung direct itu bisa ke Java Base gitu ya Bu ya? Iya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Rida dari Bogor mau tanya, karena produk perikanan yang sifatnya highly perishable, gimana proses supply chain di Fish and Blues supaya bisa mempertahankan kualitas produk perikanan melalui kerjasama dengan nelayan yang berbeda-beda? Mas Tardi, mungkin bisa ditanggapi? Iya, terima kasih Mbak Rida. Rida ini Mbak atau Mas. Kalau untuk paling tidak karena kami lebih banyak ke produk segar dan beku, jadi kami coba mempertahankan rantai dinginnya. Kalau misalkan dan rantai hidup, kalau kita ngomongin misalkan kepiting dari K dikirim, kita coba membantu bagaimana kepiting itu tetap hidup sampai di Jakarta. Kemudian kalau untuk perikanan budidaya seperti udang dari Sulawesi kirim, jadi misalkan hari ini panen, besok sudah harus dikirim sampai ke Jakarta. Dan kita juga dibantu oleh teman-teman WWF Indonesia bagaimana rantai dingin itu bisa sampai di Jakarta, itu artinya produknya tetap fresh. Misalkan udang, bagaimana perbandingan antara es dengan udangnya dalam satu pool box, misalnya seperti itu. Sama juga seperti ikan karang, misalkan dikirim dari Aceh atau dari Sulawesi sampai di Jakarta, rantai dingin harus tetap terjaga. Begitu juga dengan misalkan tuna dan produk-produk seafood lainnya. Seperti itu mungkin, atau cukup? Nggak tahu nih, nggak bisa nyaut juga soalnya yang nanya. Mungkin nanti kalau misalnya masih kepo bisa langsung kontak ke Mas Tardi gitu ya. Tadi kan udah dikasih lihat juga cara kontaknya gimana. Oke, aku mau lanjut ke satu pertanyaan terakhir dulu. Ini ada pertanyaan dari Suryani Ino. Ini kayaknya sih untuk Kak Shenit ya. Ada banyak sih pertanyaannya. Yang pertama, ada nggak sih hukuman buat nelayan yang menangkap ikan dengan cara tidak ramah lingkungan? Gitu. Iya itu sih sebenarnya, iya. Oh, ada satu lagi, sorry, kelewat. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar tidak terjadi lagi overfishing? Gitu. Oke. Berat ya pertanyaannya, tapi oke aku coba jawab. Jadi sebenarnya pemerintah atau KKP kita mungkin lebih kenalnya ya sudah punya yang namanya Direktorat Jenderal Pengawasan
Kelautan dan Perikanan PSDKP kayak gitu ya, dan mereka sebenarnya sudah melakukan monitoring berkala untuk memantau semua bukan cuma nelayan ya, tapi mungkin kapal-kapal besar yang dari industri untuk mengecek apakah mereka memiliki surat izin penangkapan, menangkap di lokasi yang benar, terus menangkap dengan alat tangkap yang ramah lingkungan juga termasuk kayak gitu. Jadi kalau ditanya ada hukuman apa enggak, mungkin akan ada sanksinya langsung dari tim PDSPKP kayak gitu ya. Jadi kalau dari WWF sih kita nggak pernah menghukum nelayan kayak gitu. Jadi langsung sama tim yang yang punya kewajiban untuk memberikan konsekuensi kepada nelayan yang tidak mengikuti aturan perikanan seperti itu. Dan tindakan pemerintah agar tidak terjadi overfishing sebenarnya banyak sekali, sudah banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga sumber daya perikanan. Tapi mungkin pada pelaksanaan praktiknya, karena laut ini luas dan tidak dipagar, tidak ada CCTV, kita nggak bisa pasang CCTV di lautan, jadi memang pengawasannya sulit seperti itu. Tapi pengawasan tetap dilakukan oleh tim KKP melalui PDSPKP tadi agar tidak terjadi overfishing maupun pencurian dari luar. Mungkin teman-teman juga sering dengar di berita PDSPKP yang ngebom kapal dari luar, itu termasuk bagian dari pengawasan. Tapi kalau misalnya untuk nelayan dalam negeri biasanya diedukasi, lalu diinformasikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebelum akhirnya mungkin kalau udah berkali-kali akhirnya kena tindakan hukuman seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Oke, thank you Mbak Shenit. Jadi untuk sesi Q&A kita tutup dulu sebentar. Aku mau ngajakin teman-teman untuk buka Kahoot. Jadi kita akan main sebentar di sini, kita akan ada quiz online sebentar. Ini berhadiah, mungkin perlu diingetin lagi ya gitu ya. Ini berhadiah, jadi teman-teman yang sudah hadir di sini sekarang, silahkan untuk join ke Kahoot-nya. Kita akan main sebentar, kira-kira 5 menit maksimal. Nah jangan lupa, ketika buka Kahoot, silahkan masukkan game PIN-nya, 218989. Dan jangan lupa masukin username-nya, username Instagram ya. Sekali lagi supaya kita lebih gampang untuk reach out ke kalian ya. Kita tunggu di Kahoot ya teman-teman ya. Oke, peserta pertama kita sudah masuk. Kita tunggu yang lain. Oke, teman-teman peserta, aku ingetin sekali lagi, bisa buka kahoot.it di browser kalian, kemudian enter, masukkan game PIN-nya, angka yang sudah tertera di layar ini, kemudian ketika memasukkan nama, silahkan masukkan username kalian ya. Oke, mungkin kayaknya kita tunggu sampai 10 orang. Satu lagi ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Selamat berkompetisi. Oke, pertanyaan pertama, apa nama program inisiatif WWF untuk penyediaan sustainable seafood? Yang ini masa salah sih? Kalau sampai salah kebangetan. Ya ampun, masih ada yang salah. Astaga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan lain, masih ada pertanyaan yang lain. Tahun berapa Seafood Savers berdiri? Ini tadi Mbak Shenit udah nyebutin juga nih.
Ingat-ingat ya tahun berapa, tadi Mbak Janet juga ada cerita, Seafood Center berdirinya kapan. Oke, banyak juga ya bener. Hebat. Nice. Apa jenis ikan Java yang sudah bersertifikat ASC? Nah ini dari tadi juga kita omongin. Nggak mungkin salah. Ih, hebat banget. Oke. Pada nyimak banget ternyata ya teman-teman ya, hebat. Oke, salah satu nama merek produk seafood yang dinaungi Java adalah, ini kalau lihat presentasinya tadi, harusnya inget nih namanya. Banyak yang salah ya. Apa nggak merhatiin kali ya, nggak merhatiin namanya. Cuma lihat ada packagingnya, dan udah. Nggak apa-apa. Berikut ini adalah produk yang dijual oleh Fish and Blues kecuali pertanyaan terakhir, true or false? Fish and Blues adalah retailer dan supplier responsible seafood pertama di Indonesia. Oke. Kita sudah mendapatkan nama-nama pemenang ya. Ada 3 pemenang. Ada Rida Aini, ada Evi Casio, sama ada Aini. Berarti buat Rida dan Aini nanti silahkan, buat ketiga pemenang, silahkan langsung kontak Seafood Saver di Instagram, gitu ya. Kalau bisa sertakan screenshot ini gitu, buat bukti juga. Nanti kita akan bales untuk ngobrolin souvenir. Oke? Terima kasih teman-teman. Buat yang belum menang di Kahoot kali ini, jangan takut. Di Expo ini masih ada kuis lagi, besok juga masih ada. Pokoknya masih banyak banget deh. Hadiah-hadiah, bagi-bagi hadiah di sini banyak banget. Oke, abis main game, kita balik lagi sebentar. Tadi teman-teman udah banyak cerita tentang usaha masing-masing dari masing-masing pihak untuk mereduksi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh industri seafood terhadap lingkungan. Sekarang aku mau tanya lagi nih ke Mbak Janet gitu ya. Jadi kan di sini kita sudah menghadirkan Java, ada Fish and Blues gitu ya, selaku produsen seafood gitu. Kalau dari Seafood Saver sendiri, ada informasi lagi kah di mana konsumen bisa mendapatkan produk seafood yang baik gitu? Oke, terima kasih Kisa. Jadi sebenarnya mungkin selain konsumen bisa mencari, konsumen juga justru bisa membantu penyediaan seafood yang baik, lebih banyak di pasar lokal gitu ya, di pasar domestik khususnya di Indonesia. Paling mendasar banget ini adalah konsumen bisa bantu mengidentifikasi atau mengetahui ikan apa saja sih yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Contohnya hewan-hewan laut apa saja yang dilarang untuk ditangkap atau dikonsumsi, kayak misalnya contoh hiu, penyu itu kan dilarang ya, sesuai dengan PP nomor 7 tahun 99, di mana mereka nggak boleh mereka dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan maupun dikonsumsi. Itu pertama. Yang kedua, konsumen juga bisa cek di aplikasi panduan konsumen punyanya WWF Indonesia Seafood Savers. Nah, di Play Store bisa di-download, itu ada namanya aplikasi Seafood Advisor. Teman-teman bisa cek seafood apa aja yang aman untuk dikonsumsi secara ketersediaan stok di alam seperti itu. Terus yang ketiga, konsumen juga sebenarnya bisa banget menanyakan sumber seafood yang akan konsumen beli kepada penjual. Jadi misalnya lagi di supermarket terus mau beli ikan nila, ikan tilapia, ini tanya aja ke yang mas-masnya, ini
asal ikannya dari mana sih, ditangkap pakai alat apa. Mungkin sekarang belum banyak mereka yang bisa jawab gitu, tapi kalau misalnya makin banyak konsumen yang menanyakan hal tersebut, mereka juga akan jadi aware untuk memberikan informasi tersebut, seperti itu. Yang terakhir tentunya yang paling gampang adalah memilih produk seafood yang sudah memiliki eco-label. Sebenarnya eco-label untuk seafood itu banyak ya, tadi selain yang MSC, terus ASC, sebenarnya ada juga eco-label seperti BPA, Dolphin Safe, Friend of the Sea, dan banyak lagi seperti itu. Dan sebenarnya kalau mau gampang juga teman-teman tadi udah dikasih tahu sama Java dan Fish and Blues bahwa produk mereka memang sudah benar-benar menerapkan sustainable seafood gitu ya. Jadi bisa langsung ke Java ataupun ke Fish and Blues maupun yang lain. Kalau misalnya masih bingung mau cari di mana, boleh kontak Seafood Savers buat tanya kalau saya mau makan ikan tuna yang aman, kemana sih kayak gitu. Dan produk-produk MSC dan ASC ini juga bisa didapatkan di banyak supermarket di Indonesia gitu ya, sudah banyak juga seperti di Ion Mall, Pepito Market, Farmer Market, Lulu Hypermart, IKEA juga ada. Silakan cari seafood yang sudah ber-eco-label MSC atau ASC seperti itu. Oke. Thank you Mbak Shenit, karena waktu kita sudah mau habis. Mungkin aku mau minta closing statement dulu dari teman-teman narasumber kita. Mungkin bisa dari Java dulu. Silakan untuk Ibu Catherine dan Ibu Sanchia. Iya, silakan nyobain produk kami. Jangan lupa dibeli produk kami. Follow Instagram kami juga. Dan untuk mendukung sustainable seafood. Oke. Mantap banget. Terima kasih Ibu Sanchia, Ibu Catherine. Sampai ketemu lagi ya. Iya, terima kasih. Next-nya ke Mas Tardi, silahkan untuk closing statement-nya. Ya, sama seperti dari Java, jangan lupa follow kami juga. Dan jika ingin tanya-tanya langsung juga, kami ada di stand di booth di acara Beli yang Baik di Kuningan City Mall. Kami senang bisa menyediakan produk seafood dari kelompok-kelompok nelayan dampingan kami atau dampingan WWF Indonesia. Begitu saja yang cukup. Oke, terima kasih banyak Mas Tardi. Jadi teman-teman juga jangan lupa ya kalau datang ke venue langsung bisa lihat-lihat, ada banyak banget produk yang di display. Kalau misalnya teman-teman mau lihat-lihat, cuci mata, belanja, silakan boleh langsung ke sana. Atau kalau misalnya lagi di luar kota, bisa juga virtual exhibition gitu. Lihatnya di mana? Di websitenya Beli yang Baik gitu ya. Mungkin terakhir ke Mbak Shenit untuk wrap up semuanya sekalian. Closing statement dari Mbak Shenit, silakan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kalau dari saya, semoga dengan talk show ini teman-teman konsumen jadi lebih aware gitu ya terhadap produk-produk seafood. Jadi bisa lebih memilih mau membeli produk seafood yang mana, karena tadi sudah dijelaskan juga ya mana seafood yang baik dan seafood yang tidak, dan bagaimana cara dan mencari produk-produk yang sudah eco-label dan tidak, seperti itu. Semangat, jangan sampai nggak makan seafood, nanti ditenggelamkan. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih banyak Mbak Shenit. Kita sudah sampai di penghujung acara talk show kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Catherine dan Ibu Sanchia dari Java, kepada Mas Tardi dari Fish and Blues, kepada Mbak Shenit dari Seafood Saver WWF Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya berbagi bersama teman-teman di sini ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau gitu aku para insightful discussion. Makasih banget untuk para narasumber di pagi hari ini. Seru banget karena kita bisa mengenal lebih banyak tentang seafood dan lagi tadi di wrap dengan kuis yang wow, pagi-pagi udah diajak untuk kompetitif gitu ya. Thank you. Terima kasih banyak juga untuk Kisah sebagai moderator di pagi hari ini. Teman-teman jangan kemana-mana, habis ini kita akan ada diskusi yang menarik juga. Kita akan membahas sesuatu yang unik dan tentunya asal dari Indonesia juga. Nah, silakan stay tune kembali ke www.beliambaik.org. Di situ bisa mendapatkan link untuk diskusi atau talk show berikutnya. Dan sampai bertemu di sesi berikutnya. Bye.